Baru beberapa hari menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mungkin di sini ada bunda-bunda atau teman-teman yang mengalami kisah yang sama seperti cerita ini. Boleh komen di bawah ya Bun. Dan semoga mendapatkan pengganti yang baik dan bahagia terus. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kita kenal dalam waktu yang lama atau dekat dalam waktu yang lama belum tentu menjamin bahwa kita sudah mengenal orang tersebut 100%. Karena jika kita belum serumah, kita tidak akan pernah tahu bagaimana sifat aslinya. Begitulah yang aku alami. Sebut saja namaku Serena. Aku menikah dengan seorang lelaki bernama Anton. Kami sudah lama kenal. Bahkan kami sudah menjalin hubungan sejak masih duduk di bangku SMA. Lebih tepatnya saat kami masih duduk di kelas 2. Aku dan Anton menjalin kasih. Saat itu dia menyatakan perasaannya. Anton mengatakan padaku bahwa dia menyukaiku sejak lama. Bahkan dia masuk ke kelas IPA hanya karena ingin dekat denganku. Padahal sebenarnya dia merasa bakatnya itu di kelas IPS. Ya, waktu itu di zamanku. Kalau soal jurusan IPA dan IPS itu setelah naik ke kelas 2. Dan di kelas 1 itu belum. Di kelas 1 itulah kita menentukan kita mau masuk ke jurusan IPA atau IPS. Itulah yang dilakukan oleh Anton. Dia masuk ke kelas IPA hanya demi bisa dekat denganku. Aku sungguh terharu dan terkesan dengan usahanya. Ya memang benar sih. Saat belajar di kelas, Anton tidak aktif seperti anak-anak yang lain. Bahkan saat penerimaan rapor, nilainya selalu biasa-biasa saja. Dan bahkan urutan peringkatnya selalu peringkat terakhir. Tapi Anton tidak pernah mempermasalahkan itu. Yang penting dia bisa dekat denganku. Wanita mana yang tak meleleh diperlakukan seperti itu oleh seorang lelaki yang ia cintai. Aku merasa usaha Anton itu tidak main-main. Dia sangat serius pada aku. Hubungan kami pun bertahan hingga kami lulus SMA. Setelah lulus, kami pun berkuliah, mengambil jurusan yang diminati. Aku pribadi mengambil jurusan biologi, sementara Anton mengambil jurusan ekonomi. Karena dia bilang pada aku bahwa itulah cita-citanya ingin menjadi sarjana ekonomi. Aku mendukung penuh keputusan Anton, dan aku sebagai kekasihnya selalu mendoakan yang terbaik. Oh ya, mungkin kalian tidak percaya. Kami pacaran sudah lama tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Ya seperti kenakalan remaja pada umumnya. Tapi Anton memang selalu menjagaku. Kami hanya sebatas pegangan tangan saja. Berciuman pun tak pernah. Itulah yang membuatku sangat yakin pada Anton kalau dia lelaki yang baik. Ya walaupun ada yang bilang, mau sebaik apapun lelaki itu kalau mengajak pacaran tetap saja dia bukan lelaki yang baik. Tapi karena sudah dibutakan oleh cinta, aku tidak bisa berpikir jernih. Aku tetap saja percaya 100% pada Anton. Waktu demi waktu pun berlalu. Kami kuliah di kampus yang sama namun jurusan yang berbeda. Setiap hari kami pulang dan pergi ke kampus bersama. Dan Anton selalu setia menungguku jika aku keluarnya lebih lama daripada kelasnya. Kami pacaran ya selayaknya pasangan pada umumnya. Kadang bertengkar, kadang baikan, ya kadang saling bermanja, seperti itulah. Hingga akhirnya 4 tahun berlalu, kami lulus dalam waktu yang bersamaan. Kami wisuda bersama dan menjadi sarjana. Aku langsung melamar pekerjaan di sebuah perusahaan dan alhamdulillah aku diterima. Ya meskipun jurusanku biologi, namun saat itu yang ada peluang di sebuah perusahaan. Dan perusahaan itu tidak mencari jurusan tertentu. Yang penting mau bekerja dan bersungguh-sungguh. Setelah 1 tahun lebih bekerja, akhirnya aku diangkat menjadi sekretaris. Tentu aku sangat senang karena akhirnya bisa menjadi karyawan tetap dan mempunyai penghasilan yang cukup besar. Gajiku saat itu ketika sudah menjadi sekretaris 5 juta per bulan. Penghasilanku sebagian besar aku tabung. Karena untuk makan, aku masih ditanggung orang tuaku. Ya palingan aku hanya membeli keperluan pribadiku sendiri.
Dan orang tuaku tidak pernah mau ketika aku beri uang. Mereka menyuruh uang itu ditabung saja karena kebutuhan mereka sudah terpenuhi dari hasil kebun. Tidak terasa, aku dan Anton sama-sama sudah 4 tahun bekerja. Mas Anton sendiri bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang periklanan. Jabatannya cukup tinggi, yaitu sebagai manajer setelah 3 tahun ia bekerja di perusahaan itu. Tentu gajinya berlipat-lipat jauh lebih banyak daripada gajiku. Sebagai kekasihnya tentu aku bangga. Apalagi sampai sekarang, meskipun sudah bertahun-tahun pacaran, hubungan kami masih sangat baik. Kedua belah pihak keluarga sudah sama-sama tahu tentang hubungan kami. Dan mereka tidak menunjukkan kalau tidak setuju. Kedua belah pihak keluarga sama-sama setuju dengan hubungan kami. Dan mereka bilang kalau memang kami sudah siap menikah, menikahlah. Karena tidak baik jika hanya menjalin hubungan seperti ini. Karena mendapat lampu hijau, tentu kami semakin semangat. Kami sama-sama menabung untuk mempersiapkan pernikahan kami. Serena, aku mau ngomong serius sama kamu. Ucap Mas Anton kala itu, saat dia ingin mengungkapkan bahwa ingin menikahiku. Mau ngomong apa Mas? Ngomong aja. Jawabku. Serena, kita kan sudah lama nih pacaran. Dan kita sudah sama-sama punya pekerjaan yang mapan. Gimana kalau kita menikah? Aku ingin serius sama kamu. Dan aku ingin membuktikan bahwa cintaku ini tulus, tidak main-main. Ucap Mas Anton dengan mantap dan tegas. Aku yang mendengar kalimat itu merasa senang. Karena memang ini yang aku tunggu-tunggu. Sebagai wanita, aku juga membutuhkan dan menginginkan kepastian. Aku ingin dilamar. Beneran Mas, kamu ingin menikahiku? Tanyaku memastikan. Ya beneranlah Mas, aku bohong. Kapan aku bisa datang ke rumahmu untuk melamar? Tanyanya lagi. Gini aja Mas, mumpung ini belum terlalu malam, lebih baik kita pulang ke rumahku. Terus kamu ngomong sama orang tuaku. Ucapku memberi solusi. Ngomong apa? Tanya Mas Anton terlihat bingung. Ya kamu ngomong lah Mas kalau mau lamar aku. Ya, bahasa Jawanya kamu nembunglah ke orang tuaku. Ucapku. Oh gitu. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Kami pun langsung masuk ke dalam mobil dan menuju ke rumah. Sekitar setengah jam perjalanan akhirnya sampai. Pak, Bu, ini Mas Anton katanya mau ngomong penting. Ucapku pada kedua orang tuaku. Saat Mas Anton sudah masuk dan duduk di ruang tamu. Mau ngomong apa? Tumben. Tanya bapak penasaran. Bapak tanya sendiri aja sama orangnya, Pak. Jawabku. Kamu ini, Ser, bikin penasaran aja. Bapak dan ibu pun menuju ruang tamu dan duduk bersama Mas Anton. Mau ngomong apa, Ton? Kata Serena, kamu mau ngomong? Tanya bapak langsung, tanpa basa-basi terlebih dahulu. Karena memang mereka itu sudah akrab. Ini Pak, Anton pengen ngomong. Anton mau serius sama Serena. Kapan ya Pak, Anton boleh melamar Serena? Jawab Mas Anton pun langsung to the point tanpa basa-basi kesana kesini. Ya tentu boleh lah. Kalian kan memang seharusnya menikah. Sudah lama berpacaran tidak baik. Jawab bapak. Iya Pak, Anton sadar itu. Makanya Anton ingin serius sama Serena. Toh kami juga sudah mapan sekarang punya pekerjaan. Jawabnya lagi. Ya sudah, kalau begitu kapan kamu sudah siap bersama keluargamu datanglah ke sini untuk melamar Serena. Kamu sendiri gimana Ser? Apa kamu mau menikah sama Anton? Tanya bapak. Kalau Serena mau aja Pak. Yang penting permintaan Serena dipenuhi. Ucapku yang membuat mereka semua menoleh ke arahku. Permintaan apa Ser? Perasaan kamu gak pernah ngomong apa-apa. Tanya Mas Anton. Dia merasa terkejut mungkin. Iya Mas, maaf aku baru ngomong sekarang. Aku cuma minta setelah menikah nanti kita tidak tinggal bersama orang tuamu atau orang tuaku. Kita belajar mandiri ya Mas. Ucapku. Oh itu. Semuanya pun pada lega. Mungkin mereka berpikiran aku akan meminta yang aneh-aneh. Ya kalau bapak sama ibu mah setuju aja. Kalau kalian mau mandiri, kami sebagai orang tua juga hanya bisa mendukung. Yang penting
Kalian bisa bertanggung jawab sebagai peran masing-masing. Kalau jadi suami, ya jadi suami yang bertanggung jawab. Kalau jadi istri, ya jadi istri yang penurut sama suami. Ucap bapak menasehati. Iya pak, insya Allah. Jawabku dengan lembut dan diiyakan oleh Mas Anton. Iya nak, yang namanya rumah tangga itu tidak mudah, jadi harus benar-benar siap. Dan dalam keadaan apapun, tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak dan dalam keadaan marah, karena itu hanya akan merugikan. Ucap ibu menambahi, iya bu, insya Allah kami berdua akan berusaha menjadi pasangan yang baik. Aku akan berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab, dan aku akan mendidik Serena. Jawab Mas Anton dengan mantap. Mas Anton memang tipe laki-laki yang sangat diidam-idamkan banyak wanita. Bagaimana tidak? Dia sangat pandai bicara, bisa mengambil hati orang tuaku, memiliki wajah yang tampan, badan tinggi, proporsional. Kulit tidak terlalu putih namun juga tidak terlalu hitam. Intinya dia laki-laki Indonesia banget yang memiliki fisik yang sempurna menurutku. Walau kesempurnaan itu hanya milik Allah, namun menurutku ciri-ciri lelaki idaman ada pada diri Mas Anton. Ya sudah pak bu, kalau begitu saya permisi, soalnya sudah malam, gak enak juga sama tetangga. Ucapnya. Iya, Mas Anton selama ini tidak pernah bertamu ke rumahku lewat jam 8 malam. Itulah yang membuat aku semakin cinta padanya. Dia sangat menghargaiku dan juga keluargaku. Mas Anton juga selalu sholat. Aku tahu karena dia sendiri pun selalu mengingatkanku. Jadi rasanya mustahil jika dia tidak mengerjakannya namun mengingatkan orang lain. Dan aku yakin kalau Mas Anton selalu mengerjakan ibadah wajib itu. Sekitar jam 9 malam, aku ditelepon oleh Mas Anton. Kupikir dia akan hanya mengabariku kalau sudah sampai rumah. Tapi ternyata tidak hanya itu saja. Dia bilang katanya sudah mengutarakan keinginannya kepada keluarganya. Dan seminggu lagi, keluarga Mas Anton akan datang ke sini untuk melamarku. Aku tentu sangat senang. Badan lelah dan mata yang mengantuk seketika hilang. Karena hatiku sangat berbunga-bunga kali ini. Karena sebentar lagi, aku akan resmi menjadi calon istri dari Mas Anton. Dan aku ingin pernikahan segera dilaksanakan, tidak perlu lama-lama. Ya, aku akan meminta pada orang tuaku untuk mencari tanggal yang secepat mungkin. Karena tidak baikan setelah tunangan kalau menikahnya lama-lama. Pamali. Keesokan paginya aku beraktivitas seperti biasanya. Aku berangkat bekerja jam 7 pagi dan sampai di kantor setengah 8. Lalu aku absen dan mengerjakan pekerjaanku hingga jam 11.30. Saatnya untuk istirahat makan siang. Ya, di perusahaanku jam 11.30 sampai jam setengah 1 jam istirahatnya. Aku membuka ponsel terlebih dahulu, ingin melihat apakah ada kabar berita. Dan aku sangat terkejut ketika aku mendapati pesan dari Mas Anton. Kalau dia mengatakan bahwa baru saja kecelakaan menabrak seseorang. Dan orang itu meninggal dunia. Mas Anton harus bertanggung jawab dengan memberikan uang ganti rugi sebesar 100 juta rupiah. Nominal yang sangat banyak. Dan katanya, Mas Anton terpaksa menjual salah satu warisan yang ia punya. Ya, katanya warisan itu dari kakek atau orang tua dari orang tua Mas Anton. Sehingga ia tak punya warisan lagi. Mas Anton menceritakan semuanya di chat itu. Aku memang men-silent ponselku agar tidak mengganggu pekerjaanku. Itu juga sudah menjadi peraturan perusahaan. Aku langsung menelpon balik Mas Anton karena ia sempat menelponku beberapa kali tadi. Ya Allah Mas, gimana kabarmu? Apa kamu baik-baik aja? Tanya aku sangat khawatir. Aku baik-baik aja, Ser. Cuman ya itu, aku harus menjual warisan satu-satunya yang aku punya. Sekarang aku gak punya apa-apa. Ucapnya dengan lesu. Gak apa-apa Mas, yang penting kamu selamat dan tidak masuk penjara. Aku merasa bersyukur karena calon suamiku itu tetap baik-baik saja dan tidak dimasukkan ke penjara oleh korban. Aku pun bertanya pada Mas Anton bagaimana kronologi kejadian hingga ia bisa menabrak orang tersebut.
Posisinya aku ngebut share, dan orang itu keluar dari gang. Dia gak lihat kanan kiri dulu, main keluar gitu aja. Ya terjadilah kecelakaan itu, dan orang tersebut terpental hingga akhirnya terbentur ke aspal dan meninggal. Aku shock saat itu, cuman aku masih bersyukur aku tidak apa-apa. Tapi ya itu share, tanah yang seharusnya bisa kita bangun rumah, kini harus dijual. Ucap Mas Anton lagi. Emangnya tanah itu punya siapa, Mas? Tanya aku bingung. Itu tanah warisan untukku. Dan rencananya setelah kita menikah nanti, aku akan membangun rumah di atasnya. Tapi karena tanah itu ku jual untuk ganti rugi, jadi aku gak punya tanah lagi. Jelasnya. Ya udahlah Mas, gak apa-apa. Belum rezeki kita. Mungkin kita bisa mengusahakan dengan cara yang lain nanti. Kalau setelah menikah kita kan bisa ngontrak dulu. Ucapku berusaha menenangkan Mas Anton agar dia tidak panik. Ternyata kejadiannya itu pagi tadi saat ia akan berangkat bekerja. Oh iya Sir, kecuman itu aja. Uang tabunganku juga habis semua karena harus mengurusi ini dan itu serta menambahi uang ganti rugi. Karena uang hasil penjualan tanah gak cukup 100 juta, jadi aku harus menambahi dari tabunganku. Lanjut Mas Anton lagi. Aku seketika menghela nafas panjang. Itu artinya kemungkinan acara lamaran kami akan ditunda. Seketika kepalaku langsung sakit memikirkan semua itu. Ya udah gak apa-apa Mas. Yang penting semuanya baik-baik saja, terutama kamu. Ucapku lagi. Walau sebenarnya aku begitu khawatir, tapi aku tidak mengungkapkan rasa kekhawatiranku ini pada Mas Anton. Tapi Mas, emang kasusmu ini gak diketahui polisi ya? Kok dalam waktu setengah hari saja semua sudah beres? Tanyaku menyelidik, karena rasanya mustahil sekali kecelakaan hingga korban meninggal bisa selesai dalam waktu secepat ini. Iya, tadi emang ada polisi, tapi kan kedua pihak sudah berdamai, aku juga sudah ganti rugi. Jadi semua dianggap masalah selesai. Jelas Mas Anton. Kupikir masuk akal juga. Yang penting kan Mas Anton sudah bertanggung jawab dan mengganti rugi sesuai permintaan keluarga korban. Syukurlah Mas kalau begitu. Yang penting semua urusan udah selesai dan gak jadi beban pikiran lagi. Ucapku. Iya Sir, alhamdulillah. Tapi sekarang yang jadi bingung, gimana cara lamaran kita? Aku udah gak punya uang. Ucap Mas Anton. Ya kita tunda dulu Mas, gak apa-apa. Jawabku. Jangan dong, Sir. Aku gak mau pertunangan kita ditunda. Aku mau secepatnya. Aku sudah lama menunggu momen ini. Aku gak mau menunda lagi. Ucap Mas Anton. Tapi Mas, gimana kalau kamu gak punya uang? Gimana kita mau mengadakan lamaran? Dari mana beli untuk semua perlengkapannya? Tanyaku. Gini aja, setelah kamu pulang kerja aku jemput. Kita bahas ini kalau ketemu, biar lebih enak. Ucap Mas Anton, kemudian kami menyudahi panggilan. Karena aku harus segera makan siang dan sholat zuhur. Kalau tidak, nanti habis waktu. Di sore hari. Saatnya pulang kerja. Aku benar-benar sudah ditunggu oleh Mas Anton. Dia menjemputku di kantor. Aku segera masuk ke dalam mobilnya. Aku sedikit bingung dan curiga. Kenapa mobil habis kecelakaan, keadaannya baik-baik saja, tidak rusak sedikit pun. Bahkan lecet saja tidak. Aku kok jadi curiga pada Mas Anton. Mas, kok mobilmu gak apa-apa? Tanyaku. Emang mobilku kenapa? Jawab Mas Anton. Katanya kamu kecelakaan. Seharusnya kan mobilmu rusak. Kok ini mulus-mulus aja? Tanyaku penuh selidik. Iya, soalnya pas pagi tadi, aku berangkat kerja bareng temanku. Aku yang nyetir, dan malah kejadian itu. Ya, salah satunya, uangku habis untuk mengganti rugi mobil temanku yang rusak. Kamu gak percaya ya? Ini aku tunjukin foto-fotonya. Mas Anton pun menunjukkan foto mobil temannya yang ringsek, serta kendaraan korban yang ia tabrak. Di dalam foto itu memang ada Mas Anton dengan ekspresi yang sangat ketakutan dan merasa bersalah. Ya, sepertinya dia mendapatkan foto dari seseorang. Iya Mas, aku percaya.
Yang penting kamu sudah ganti rugi dan keluarga korban tidak menuntutmu lagi. Iya, kamu tenang saja soal itu. Semua sudah kuatur dan kuurus. Semua sudah beres kok. Yang penting sekarang membicarakan pertunangan kita minggu depan. Iya, Mas. Mas Anton segera menyetir mobil dan menuju sebuah kafe. Di sanalah kami membicarakan pertunangan kami. Serena, aku sebenarnya malu mau ngomong ini. Tapi sepertinya memang harus begini. Untuk acara pertunangan kita dan pernikahan kita, aku pinjam uangmu dulu ya. Nanti pasti aku ganti. Aku janji. Ucap Mas Anton langsung to the point. Maksudmu gimana, Mas? Pinjam uangku? Tanyaku bingung. Iya, untuk perlengkapan pertunangan kita seperti cincin dan seserahan lainnya. Aku pinjam uangmu dulu ya, karena uangku sekarang memang benar-benar habis. Bulan depan kalau aku sudah gajian, aku ganti. Dan aku mau, seminggu atau 2 minggu setelah pertunangan kita langsung menikah ya. Aku gak mau lama-lama soalnya. Aku udah ingin segera menghalalkan kamu. Ucap Mas Anton lagi. Iya, aku juga maunya gitu, Mas. Tapi kita kan harus ikut aturan orang tua, Mas. Dan sesuai dengan adat yang berlaku. Ucapku. Iya, Mas paham. Ya sudah, nanti pulang dari sini kamu tanyakan sama orang tuamu ya. Pilih tanggalnya yang cepat, jangan lama-lama. Pokoknya Mas janji, biaya pertunangan dan biaya pernikahan akan Mas ganti nanti. Aku pusing banget, Serena. Aku lagi banyak masalah gini. Dan bertepatan pertunangan kita. Maaf ya, semuanya jadi berantakan. Ucapnya sembari tertunduk. Aku melihat betapa lesunya Mas Anton. Dan dia sangat sedih. Aku tentu tidak tega melihat kekasih hatiku seperti ini. Pasti dia sangat pusing sekali memikirkan semuanya. Ya Mas, aku setuju. Yang penting kita bisa nikah. Kamu gak usah pusing gini ya Mas. Gak apa-apa pakai uangku dulu. Jawabku. Aku mengiyakan permintaan Mas Anton. Aku tidak tega melihatnya sedih seperti ini. Setelah selesai makan, kami pun pulang. Dan aku langsung menanyakan kepada orang tuaku. Kapan tanggal yang baik untuk pernikahan kami? Bagus nak, lebih cepat itu lebih baik. Tapi sepertinya kita butuh waktu 2 minggu untuk mempersiapkan semuanya. Karena kami ingin mengadakan pesta untuk pernikahan kalian. Kalian kan sama-sama anak bungsu, jadi lebih baik dirayakan. Ya, ibarat kata, ini terakhirlah kami pesta. Ucap bapak dan ibu. Iya pak, terima kasih ya. Aku sebenarnya yang penting sah saja dengan Mas Anton sudah cukup. Aku gak mau merepotkan bapak dan ibu terus. Ucapku lagi. Gak ada anak yang merepotkan orang tua. Itu sudah menjadi tanggung jawab kami untuk membahagiakan kamu, Ser. Sudahlah ya, urusan pesta kamu gak usah pusing. Itu urusan kami. Ucap bapak. Baik pak, tugas kamu sekarang mempersiapkan diri. Persiapkan dirimu untuk menjadi istri dari Anton. Ucap ibu dengan lembut. Seminggu pun berlalu. Akhirnya, hari ini keluarga Mas Anton datang untuk melamarku. Kami sudah mempersiapkan beberapa seserahan dan juga cincin lamaran. Karena cincin adalah simbol pengikatan hubungan kami. Dan tentu saja semua itu dibeli pakai uangku. Mas Anton meminjamnya. Oh ya, soal kecelakaan yang Mas Anton alami, aku tidak menceritakannya pada orang tuaku. Karena kami sudah sepakat. Kami takut jika orang tuaku khawatir dan malah membatalkan pernikahan ini. Ya, semoga saja orang tuaku tidak akan pernah mendengar peristiwa ini dari orang lain. Karena kejadiannya cukup jauh dari rumah. Acara pertunangan pun berjalan dengan lancar sesuai harapan kami. Semua keluarga berbahagia, terutama orang tuaku. Mereka sangat bahagia sekali karena akhirnya putri bungsunya ini akan menikah. Waktu demi waktu berlalu, tibalah acara pernikahan kami. Semua persiapan sudah matang. Undangan sudah disebar, tenda sudah terpasang. Dekorasi pelaminan pun sudah 100%. Karena besok pagi adalah acara sakral pernikahanku dengan Mas Anton. Aku tidak sabar menunggu besok.
Malam ini aku sulit tidur karena membayangkan betapa bahagianya aku besok. Oh ya, aku meminjamkan uang 20 juta pada Mas Anton sebagai seserahan dari keluarga Mas Anton ke keluargaku. Ya, keluargaku tidak pernah minta, cuman katanya Mas Anton tidak enak kalau tidak memberi. Makanya dia meminjam uang dariku 20 juta. Total semua biaya yang sudah aku keluarkan sekitar 40 juta rupiah. Itu sudah semuanya, termasuk biaya lamaran dan biaya pernikahan, serta uang seserahan yang Mas Anton pinjam. Karena aku memakai MUA keinginanku serta berbagai pernak-pernik lainnya, termasuk fitting baju untuk acara akad nikah. Karena aku memang membeli kebaya impianku sendiri, tidak menyewa. Namun untuk resepsi, semua gaunnya dari tim WO, sekaligus tenda dan juga dekorasi pelaminan. Akhirnya sekitar jam 3 pagi aku baru bisa terpejam. Padahal jam 5 nanti aku harus bangun sebab perias pengantin akan memake-upiku. Jam 4:30 pagi aku sudah dibangunkan oleh ibu karena katanya sang perias pengantin sudah datang. Ya Allah, ternyata mereka sangat on time sekali ya. Bahkan belum waktunya saja sudah datang. Tak lama setelah aku bangun, azan subuh berkumandang. Aku menunaikan ibadah 2 rakaat terlebih dahulu sebelum di make up. Akhirnya setelah selesai sholat, aku memulai make upku. Selain di make up, aku juga memakai nail art karena aku ingin terlihat cantik saat hari pernikahanku. Sebab momen ini seumur hidup sekali, jadi aku ingin mengukir momen yang indah dan manis. Sekitar 1 jam lebih, akhirnya makeup di wajahku serta nail art di kuku tanganku sudah selesai. Kini tinggal aku memakai baju kebaya yang sudah aku persiapkan untuk acara akad. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Rombongan mempelai pria pun sudah datang karena acara akad akan segera dimulai. Dengan mantap dan lantang, Mas Anton mengucapkan ijab kabul. Setelah ijab kabul selesai, barulah aku keluar. Aku langsung diarahkan untuk mencium tangan suamiku, dan Mas Anton diarahkan untuk mencium keningku. Lalu kami difoto beberapa kali jepretan. Momen ini begitu mengharukan, rasanya aku tidak ingin menyudahinya. Setelah akad, rangkaian acara resepsi pun diselenggarakan dengan sangat meriah dan lancar sesuai harapan semua keluarga. Hingga tibalah malam hari, sekitar habis Isya. Aku segera menutup pintu kamar dan menguncinya, sebab itu perintah dari Mas Anton. Aku berpikirnya suamiku itu mungkin sudah tidak sabar lagi ingin segera malam pertama. Namun dugaanku salah. Setelah Mas Anton berganti pakaian santai, hanya memakai singlet dan celana pendek saja, ia langsung berbaring di kasur dan memainkan ponselnya. Aku yang memang sudah siap dengan pakaian tidur ikut berbaring di samping suamiku. Kupikir Mas Anton akan melakukan apa yang aku harapkan. Ternyata tidak. Dia masih tetap asik bermain ponsel, hingga aku yang berada di sampingnya tidak ia pedulikan sedikit pun. Aku menjadi bingung. Aku ingin bertanya dan mengganggunya terlebih dahulu, tapi aku ragu. Akhirnya, aku ikut bermain ponsel seperti Mas Anton, hingga aku ketiduran. Sekitar jam 3 pagi, aku terbangun karena mendengar ada orang yang berbicara. Aku tahu jam 3 pagi karena aku sempat menyalakan ponselku yang masih berada tak jauh dari tanganku. Aku sengaja tidak bergerak, namun aku bisa mendengar jelas perbincangan apa yang sedang Mas Anton katakan dengan seseorang yang ada di telepon. Iya sayang, kamu tidur aja Ki, udah malam. Aku gak akan ngapa-ngapain kok sama dia. Seperti itulah kalimat yang Mas Anton katakan. Suaranya sedikit berbisik, mungkin dia takut jika aku mendengar. Aku masih terus saja mendengarkan. Padahal saat ini jantungku rasanya sudah ingin copot. Tanganku seketika langsung dingin. Siapa yang Mas Anton telepon? Kenapa dipanggil sayang? Saat ini hatiku benar-benar tidak karuan. Iya sayang, ya udah dulu ya. Aku mau tidur, aku ngantuk banget, capek seharian.
Ucap Mas Anton kemudian mengakhiri panggilan teleponnya. Tapi sebelum itu, Mas Anton mengecup teleponnya hingga berbunyi. Aku benar-benar terkejut, tidak menyangka, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa cara Mas Anton teleponan seperti sedang teleponan dengan kekasihnya saja? Siapa sebenarnya orang itu? Padahal kami baru beberapa jam sah menjadi suami istri. Tapi kenapa? Di tengah malamnya, aku mendengar suamiku teleponan dengan seseorang begitu mesra.